Pak, ini Pak. Oke, sekarang saya mau tanya sama... Kenapa Pak Denny? Ada yang aneh saya rasa. Saya mau tanya sama calon tong. Beban sebenarnya ini. Silakan. Tanya apa ini? Kira-kira apa yang menyebabkan orang Indonesia menyukai banyak barang-barang yang sebenarnya ke KW gitu? Pertanyaan Anda seperti itu? Iya. Hello. Hai. Kenapa, Fit? Ini kan pertanyaan yang sangat usang. Dari gini nanya seperti itu. Maaf. Kan anak muda biasa kalau ada pertanyaannya. Kalau orang ngomong hello tuh harus agak lembut sedikit gitu. Hello. Kalau calon tuh hello. Ya kan tinggal ngangkat. Enggak. Coba Begitu, lagi. Coba. Anda bertanya seperti itu? Iya. Hello. Salah sambung. Oke lah. Kalau omongan saya sudah dipermasalahkan, saya akan langsung masuk ke inti acara. Saya punya tips cara membedakan barang ori atau KW. Nah, seperti apa itu? Yang pertama kita lihat bahan. Iya. Ya, perhatikan bahan. Kalau kita beli sesuatu apapun, pakaian, tas, aksesori jam tangan, lihat bahannya. Karena yang asli itu bahannya pasti asli. Kalau yang palsu bahannya pasti palsu. Itu beda. Enggak, yang asli enggak pernah pengen yang pakai yang palsu. Saya kan nggak pernah punya yang asli. Kenapa Anda tanya? Oh iya. Yang pertama bahan. Yang Ya. kedua bentuk. Ya, Bentuk tuh apa? Tuh seperti apa? saya akan jelaskan. Iya. Misalnya Anda beli barang, taruhlah Anda beli sepatu. Sepatu yang ori dan KW itu beda. Ya, sepatu yang ori bentuknya sama yang KW itu beda. Yang KW itu kadang-kadang kita beli sepatu bentuknya kayak sandal. Itu jelas nggak ori. Tapi Anda bisa membedakan mana sendal mana sepatu kan? Anda ini orang yang aneh. Kok aneh sih? Anda bertanya peneliti bisa membedakan antara sepatu atau sandal itu seperti apa? Hello. Salah sambung. Ini kan pertanyaan dasar. Ya jelas bedanya cuma sandal nggak ada tali, sepatu ada tali. Mikir. Tapi juga ada sepatu yang nggak ada talinya juga ada. Apa? Sepatu boot punya saya yang 120 juta itu nggak pakai tali. Dia nggak pakai tali. Berarti Anda salah. Anda bukan beli sepatu itu, dapatnya sandal karena nggak ada talinya. Gimana? Mikir. Mikir dari mana? Dan yang semua pakai tali belum tentu itu sepatu. Ya, Pak, Iya, ya? iya. Kayak pocong pakai tali. Iya, bukan sepatu. Halo. Berikutnya ya. Iya. Teknik pengerjaan antara asli dan KW itu beda. Misalnya Anda lihat baju atau ada jahitan kan? Nah. Jahitannya kalau yang asli itu dari benang. Iya. Kalau yang palsu dari benang juga. Cuma Anda perhatikan jahitan dari bahan yang barang yang asli itu jaraknya sama. Kalau yang palsu jaraknya kadang-kadang sama juga. Tapi kadang-kadang tidak selalu. Paham ya? Gua lempar granat ya lama-lama. Suroso? Serius loh? Suroso. Benar kata Bapak. Kalau calon tong makin banyak ngomong bahasa gaul, anak alay akan musnah dari muka bumi ini. Iya. Itulah yang saya harapkan. Saya tidak ingin kekerasan, tapi saya pendekatan yang persuasif. Saudara tidak malu dengan saudara saya bicara semaunya aja? Kenapa saya mesti malu? Betul. Hello. Maklutsu. Maksud lo? Maksud lo? Nah, sekarang siapa yang harusnya malu? Komeng. Siapa yang harusnya malu? Saudara Anda apa saya? Dua-duanya nggak punya malu. Ya, berarti dua-duanya saudara Anda. Silakan.
Anda tahu nggak kerugian negara kita akibat masuknya barang-barang yang tidak asli? Ya nggak tahu saya. Tanya makanya kalau nggak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Diam saja dari tadi. Ini kesalahan Anda. Mas, Nggak tahu. Mas terangin aja. Gak usah ngomelin pembawa acara. Kalau lo tahu ya dikeluarin. Harusnya lu memberikan informasi kepada yang lainnya untuk Iya. sama-sama aja. Lu Gak usah orang diomelin, lu bapak tiri. Bukan begitu, ini mumpung di teman-teman sendiri, saya ingatkan Anda lain kali kalau tidak tahu tanya. Jangan diteruskan budaya seperti itu, nggak tahu diem aja. Apa-apaan gue? apa-apaan lu? Gitu. Apa-apaan gue? Udah Anda kalau tuh- tahu umumin, kasih tahu nih orang-orang. Berani mau saya kasih tahu, Iya. kerugian negara itu mencapai 50 triliun per tahun. Anda dapat data dari mana? Nah. Jangan asal ngomong loh. Oh, sebentar. Anda tanya saya dapat data dari mana? Iya, dari mana? Dari mana aja boleh. Loh. Ini yang akurasinya jelas loh. Dari mana ini Ini datanya? A1 ini akurasinya. Dari mana? Dari mana? Sumpah lo? Dari mana? Suroso? Suroso? Nikmat dan sejuknya. Kalau tuh kosong. Pak, Ya. saya boleh nyah dari sini nggak Pak? Saya nggak tahan mendengar sisi Kamu kiri dan harus sisi kanan. menikmati siksaan ini ya. Dan Anda tahu nggak pintunya masuk ke Indonesia barang-barang yang tidak asli ini? Lewat mana? Ini yang saya sebutin Lewat mana? di Sumatera bagian timur aja ada 130 pintu masuk barang-barang ilegal. Sebutkan satu-satu. Tenang aja. Saya kan di sini aparat. Iya. Kapolsek. Nah iya. Kalau dia tahu pintu masuk, berarti dia adalah pelakunya. Ini yang wajib diwaspadai ini. Bisa. Tahu kok dia. Iya. Sampai kerugiannya jelas, detail. Nah. Pintu masuk Sumatera Timur tahu. Maaf Pak Tua, maaf. Pak Tua, Patua. Bisa Pak? Emang lagunya Elpa Mas? Patua. Nggak, jangan sembarang ngomong ya. Ini kan Ngomong. nggak saya terpengaruh Anda. Ini justru saya memberi, ini data yang saya bacakan. Selanjutnya, Anda tahu nggak pelanggaran barang-barang yang beredar itu yang palsu itu? Apa? Ada 732 item. Ini yang hitam ya, belum yang warna lain. Sudah sebanyak. Item tuh jenis. Oh Item, iya, item, jenis. Ini jenis maksudnya. Iya. Betul tadi yang disebutkan, memang menurut data PBB, Iya. hampir 80% barang palsu itu yang disita Iya. tahun 2008 sampai 2011 itu berasal dari Cina. Iya, Cina. Mengapa Barang itu dari Cina. Cina sebagai penghasil barang tidak ori atau KW yang terbesar di dunia? Ya, Anda tahu nggak? Ya enggak lah, saya bukan orang Cina. Ini pertanyaan kita bersama. Kok pertanyaan Tapi- kita nggak usah bersama, biarin aja dia aja Pak. Kenapa orang harus jadi bertanya? Iya. Anda memaksakan setiap orang untuk bertanya seolah-olah Anda yang paling tahu. Ini yang saya maksud kita itu bukan seperti biasanya. Kita. Kita. Huh. Terus gue sama siapa? Tuh, udah marah tau Mau nggak? pipis saya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Dan satu hal juga Tuh, sebenarnya. tapi itu tuh nggak bener juga. Nggak bener gimana? Buktinya saya, Buktinya kenapa? Anda? katanya yang mengeluarkan 250 juta untuk barang KW, Barang KW. itu pasti kaya. Iya. Nggak juga. Loh, Saya nggak pernah belanja seperti itu, ternyata saya nggak kaya juga. Ya kan? Ya iya karena lu nggak beli mau ini itu harganya mak. Lu kan nggak ngomongin lu. Itu Udah, Pak. aja lah. Kalau kata main gaple, lewatin. Pak De masih Kapolsek. Apanya? barang-barang KW masih banyak nggak Pak De? Kalau misalnya orang pakai barang KW ditangkap nggak? Kalau katanya Cak Lontong itu termasuk kriminal ya. Kriminal betul Pak De? Iya, ya mestinya harus ditangkap. Iya. Gitu. Karena itu sudah masuk ke mungkin pasal 378 yang penipuan juga itu. 378. Penipuan. Ya. Kalau komeng sih cuma 521 makanan ayam jadi lain sama. Ah betul Pak, dia tahu. 378 521. Iya. Iya iya iya. Bapak mau iya. pasang berapa angka? Nggak usah. Nggak boleh. Nggak usah.
Nggak boleh main buntut. Nggak boleh. Satu hal lagi, kalau kita pakai barang KW, ada di beberapa bandara, kalau misalnya ketahuan ada ini, itu si ininya digunting. Saya waktu ngajak, ini Pak De saya, Ya, Amerika, mukanya kenapa? mau digunting, Pak. Oh, mukanya digunting kenapa? KW katanya Pak mukanya. Kalau Marcella apa? Dari pengalaman-pengalaman seperti itu, banyak juga kan, banyak banget artis-artis kita ya juga yang memakai barang-barang tersebut kan. Makanya mesti hati-hati Kang ya kalau mau beli barang kan namanya KW, apalagi kalau KW original dengan yang asli kan hampir mirip tuh Kang. Jadi coba dicek kulitnya seperti yang saya bilang gitu. Kalau misalnya dari kulit buaya, kalau asli kan pasti dia mulus karena perawatan. Iya. Kalau itu kulit ular juga harus kalau kulit ular itu juga harus dicek gitu. Ini ularnya ular jenis apa? Apakah piton? Apakah ular Oh, itu kabut, ada, bisa atau, ketahuan ya? siluman Oh. ular putih kan kita nggak tahu gitu. Iya betul. Nggak, maksudnya harus detail gitu loh Kang. Iya. Terus juga Kalau bau- itu film kesenangan nenek saya. Iya. Oh iya. Siluman ular putih. Iya, Iya, bahkan iya. kalau kita beli kulit kan baunya aja udah beda ya Kang ya. Kalau kita beli kulit asli kan baunya kan Beda, strong betul. gitu ya. Kalau kulit palsu ya nggak beda jauh sama baunya cak lontong lah. Campuran bau jengkol sama bau ketiak, mohon maaf nih gitu loh. Jadi ya ketahuan. Ngomong-ngomong soal bau ketiak, saya jualan. Kamu semuanya jualan gimana? Saya ada deodoran di tas. Di ada yang mau beli gitu deodoran. KW. semua. KW? Ya. Roxana. Hah? Roxana. Roxana bin Coba Abdul. Kalau misalnya Roxana, yang sini pakai apa? Rox ini. Ini ya. Ini silakan dilihat, saya keren kan. Ini KW semua loh. Ini KW ya? Ini KW semua. Jadi ini mohon maaf nih, ada acara yang mirip acara kita tahu kan? Iya. Ya acara ngikut-ngikut itu TV. Gitu. Kita yang KW-nya. Yang aslinya mana? Kita yang KW-nya, itu yang aslinya. Tapi karena saya suka barang Tapi yang KW. aslinya jarang yang beli. Sekarang nih yang KW yang lagi bagus. Lagi pula. Nah, tapi di situ justru asli sama KW bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama-sama nggak ada solusi kan? Iya. Ya nggak? Ini nggak ada solusi, itu nggak ada solusi. Iya, Ya udah sama. mendingan KW aja ya. Jelas. Yang saya pakai, mohon maaf nih, ada satu yang suka tampil di acara yang asli itu. Iya. Beli barang dari saya kalau tampil. Oh, yang udah Ada yang artis suka duduk di belakang, kalau ada lawyer lagi ngomong di belakang dia hadir gitu. Dia pakai bajunya dari saya. yang Versace. Varises saya jual. Mereknya Varises kan KW. Oh, mereknya Varises. Habis dicuci mengkerut kayak urat. Sama ini mah, ini bener ya, kalau ini acaranya udah selesai bisa mau beli sama saya. Saya di luar bawa Lagi sibuk maksudnya dagangnya. saya banyak Bisi kalau barang di luar. Ini buat yang mau keren mau beli blazer, saya banyak baru. Ini yang saya pakai ini keren, DNB. DNB. Dolce and Banana. Apa? Saya kasih harga murah buat anak baru. Saya ini Enggak. Tadi saya udah kapok. Karena saya pernah itu beli Roxana tadi ya. Roxana? Enggak. Itu saya pernah beli, pas saya pakai, itu bulu ketek saya malah ketinggalan di situ. Itu enggak. Itu enggak bagus itu. Jadi kayak wig gitu. mendingan pakai yang punya saya ini. DNS. Apa itu, Pak? Dolce show. Silakan, Cak. Jadi saya punya data survei apa kaitannya barang-barang palsu dengan cinta. Data saya menyatakan yang pertama, orang Indonesia 70% punya barang yang KW atau palsu. 70%. Iya. Yang 30% belum punya yang asli. Ini beda. Kan saya bilang apa kan? Pakai disuruh ngomong sih. Ini beda. Kalau Anda mencermati ini beda. Iya. 70% punya barang palsu atau KW. Itu dia punya, berarti dia beli kan? Ada. 30% belum punya yang asli. Belum punya yang asli, belum tentu dia beli yang KW. Iya, betul. Contohnya saya nggak punya apa-apa. Yang asli nggak punya, yang KW nggak punya ya. Artinya saya tidak mau membeli yang KW. Itu Iya. beda. Dua statement itu jangan dianggap sama kalau Iya. Anda mikir. Ya. Dari 70% yang punya barang palsu, disurvei lagi 40% pengen punya yang asli. 60% pengen juga sih. Itu beda. Beda apanya? Itu sama semuanya mau. Salah kalau Anda menganggap mau. Ketika saya tanya kepada Anda mau makan? Mau? Mau. Iya. Sebelah Anda mungkin sudah kenyang karena Anda mau makan, Anda mau juga sih. Kekuatan maunya beda. Mikir. Dari
60% yang pengen juga barang asli itu, 50% membeli yang second, 50% lagi tidak membeli yang baru. Ini juga berbeda ya? Beda Ya, jelas. berbeda. Apa sih, Meng? Ngomong Oke lah, boleh kamu ngefans sama saya, tapi kan nggak gitu juga caranya. Ngapain? Emang lu kipas angin? Dari 50% yang tidak memberi barang palsu. Iya, itu 50%. Kenapa alasannya? 10% mengatakan tidak mau. Yang 90% mengatakan karena cinta buatan Indonesia. Inilah hubungan barang palsu dan cinta. jadi Dan Anda tahu bahwa cinta pun saat sekarang bisa dipalsukan. Tapi untuk membedakan mana cinta asli dan mana cinta palsu, cinta asli akan memberi sayap pada pasangannya, cinta palsu akan memberi belenggu pada pasangannya. Anda tidak perlu tepuk tangan, percuma tepuk tangan yang KW. itu semuanya tepuk tangan benar. Cinta yang asli adalah tulus muncul dari sanubari.